yaitu kalor dan perubahannya, bagian kedua atau bagian terakhir tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu: 1. Memahami tentang 3 cara perpindahan kalor, 2. Menjelaskan contoh-contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pernah kita bahas bahwa kalor itu merupakan sebuah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, perpindahan kalor itu ternyata ada bermacam-macam cara. Ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi, kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduksi dan sering disebut dengan hantaran. Saat kita mensetrika, kalor berpindah dari setrika ke kain yang kita setrika. Perpindahan kalor inilah yang disebut dengan konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Sebagai ilustrasi, misalnya ibu punya logam, kemudian dipanaskan dengan api. Nah, kita tahu bahwa logam itu berbentuk padat dan susunan partikel zat padat itu adalah rapat, rapi, dan teratur. Ketika logam ini dipanaskan terus, maka partikel-partikel ini akan bergetar karena suhunya naik. Dia akan bergetar semakin cepat, begitu dipanaskan akan semakin cepat, akhirnya menyenggol partikel yang di sebelahnya. Terus, begitu juga partikel ini dipanaskan terus, maka akhirnya dia akan menyenggol, dan akhirnya partikel yang di ujung kanan pun sampai semuanya menjadi suhunya naik, ditandai dengan panas. Nah, berarti terjadi konduksi atau hantaran dari ujung sini sampai ke sana. Dan perlu diingat bahwa perpindahan kalor secara konduksi itu hanya terjadi pada medium zat padat. Zat padat itu ya, contohnya yang gampang adalah logam. Semua logam, baik besi, aluminium, tembaga, seng, timah, dan sebagainya. Ya. Kemudian, berdasarkan daya hantar kalornya, ternyata kita tahu bahwa setiap benda itu ada yang bersifat konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah semua jenis logam yang tadi sudah disebutkan. Kemudian lawannya konduktor adalah isolator, yaitu penghantar kalor yang buruk atau tidak baik. Contohnya plastik, kayu, karet, gabus, udara, air, dan lain-lain. Kemudian ada yang bersifat semikonduktor, yaitu bahan yang bersifat setengah konduktor dan setengah isolator. Contohnya adalah ebonit, germanium, silikon, ya. Nah, bahan semikonduktor ini akan bersifat konduktor apabila suhunya sangat tinggi. Konduktor dan isolator selalu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang mudah adalah peralatan yang ada di rumah seperti ini pasti semuanya ada di dapur ibu kalian, ya. Setiap alat-alat dapur tuh karena berhubungan dengan kompor, maka bahannya selalu yang satu bersifat konduktor dan yang satu bersifat isolator. Ambil contoh aja teflon ini, ya, wajan, kemudian ada ceret di sini, ya. Jadi yang berhubungan dengan apinya langsung supaya cepat panas, pasti dia bersifat konduktor, ya, dari logam. Kemudian sebagai pegangannya agar tangan kita tidak panas, maka pegangan teflon ini terbuat dari bahan isolator. Kita lanjut, yang kedua adalah konveksi atau disebut dengan aliran. Konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Air merupakan konduktor yang buruk atau isolator, namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air di bagian atas pun juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain dari air tersebut, bukan konduksi tetapi konveksi. Saat air bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses inilah yang disebut dengan konveksi, dan pola aliran air membentuk arus konveksi. Perlu kalian ketahui bahwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada medium zat cair dan gas. Contohnya tadi adalah air saat mendidih, kemudian juga terjadinya angin darat dan angin laut. Inilah proses
terjadinya angin laut dan angin darat. Ya, ini yang pertama adalah angin laut. Pada siang hari, daratan ini akan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ini ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Nah, dengan demikian terjadi aliran konveksi. Nah, dengan demikian terjadilah angin laut, yaitu angin dari laut menuju daratan. Pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara dari daratan. Maka terjadilah siklus atau aliran konveksi di sini, sehingga terjadilah yang disebut dengan angin darat, yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi atau disebut dengan pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Dan perlu diingat, radiasi tidak memerlukan medium dan perpindahan kalornya secara langsung. Contohnya adalah sinar matahari ke bumi, api unggun. Inilah sinar matahari sampai ke bumi. Bagaimana kalor dapat melalui jarak atau berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi maupun konveksi. Jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi itu perpindahannya dengan cara lain, yaitu cara radiasi. Kemudian api unggun. Api unggun biasanya dibuat pada saat kita sedang berkemah. Pada saat kita kegiatan pramuka berkemah, biasanya menginap dan di tempat terbuka. Nah, pada malam hari tidak ada matahari sehingga kita kedinginan. Nah, maka untuk supaya kegiatan itu berlangsung, maka pramuka membuat api unggun. Selain untuk menerangi kegiatan pada saat itu, api yang digunakan pada api unggun ini akan memancarkan radiasi panas atau radiasi kalor ke orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga meskipun kita di udara terbuka, kita tidak akan terasa dingin karena mendapat kalor atau panas dari pancaran api unggun tersebut. Perlu kalian ketahui juga bahwa semakin luas permukaan benda, semakin besar radiasi kalor yang diserap atau dipancarkan. Jadi ini misalnya ada dua tempat ya, yang satu luas yang permukaannya, kemudian yang satu lebih sempit. Berarti di sini kalor yang diserap itu juga semakin banyak pada permukaan yang luas, dan permukaan yang kecil akan menyerap kalor lebih sedikit. Begitu juga radiasi yang dipancarkan. Apabila benda itu luas, maka dia memancarkannya lebih banyak daripada benda yang memiliki permukaan yang lebih kecil. Semakin gelap warna benda, semakin besar radiasi kalor yang diserap atau dipancarkan. Jadi apabila ada air sama-sama bersuhu 60 derajat, kemudian wadahnya yang satu berwarna hitam, kemudian yang satu berwarna putih, maka radiasi yang dipancarkan itu akan lebih besar yang berwarna hitam. Karena semakin gelap warna benda, semakin besar radiasi kalor yang diserap atau dipancarkan. Nah, buaya pun memanfaatkan radiasi matahari loh untuk menghangatkan suhu tubuhnya dengan cara membuka mulutnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan ibu. Mengapa baju seragam sekolah pada umumnya berwarna terang atau putih? Silakan, untuk mengetahui pemahaman kalian, kalian bisa menjawabnya di komentar pada YouTube ini. Ibu tunggu ya jawabannya.